Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam atas junjungannya Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Putri Nurlansari Siregar dari kelas Biologi 1 ingin menjelaskan ceramah singkat yang berjudul "Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu". Bismillahirrahmanirrahim. Dakma yari buka ila mala yari buka, yang artinya tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memilih hadis ini menjadi hadis yang ke-11 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang rancu atau meragukan syubhat yang banyak orang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya." Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan para raja, kalau dia menggembala di situ, maka dia akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Jadi, hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini menegaskan apa yang disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir. Maknanya sama, yaitu ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara syubhat, maka seorang muslim sikapnya adalah menghindari syubhat tersebut, meninggalkannya, menjauhinya, dan juga menjauhkannya dalam perkara-perkara yang jelas halalnya. Kita bisa dengan yakin melakukannya. Dalam perkara-perkara yang jelas haramnya, kita juga dengan yakin meninggalkannya. Namun perkara-perkara syubhat yang masih racu atau kewajiban, kita adalah meninggalkan perkara syubhat itu. Sikap kita adalah meninggalkan perkara syubhat itu, dan kita sudah dijelaskan perkara-perkara syubhat adalah perkara yang kita tidak mengetahui hukumnya dengan pasti. Kita tidak yakin dengan hukumnya secara pasti, baik karena permasalahan itu diperselisihkan hukumnya di antara para ulama, atau karena sedikitnya ilmu kita akan perkara itu. Di sini kita akan mengambil sikap hati-hati dengan meninggalkan syubhat itu. Bagaimana caranya? Kalau ada suatu permasalahan diperselisihkan hukumnya di antara para ulama, kemudian sampai saat kita diuji dengan perkara itu, kita tidak mengetahui hukum yang meyakinkan, maka hendaknya kita memilih hukum yang lebih berat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, orang-orang menyangka bahwasanya yang wara itu sulit, adapun bagi saya wara itu ringan. Tidaklah saya dihadapkan pada kedua perkara, kecuali saya akan memilih yang lebih berat di antara keduanya. Karena sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak membuatmu ragu." Beliau mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini. Karena berdasarkan hadis ini disimpulkan sebuah hukum, yaitu keluar dari perbedaan pendapat hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan. Sebagai lagi memperinci dengan mengatakan bahwa kalau para ulama berbeda pendapat dalam suatu hukum antara dengan sunnah, maka di sini kita mengambil pendapat yang wajib. Karena ini lebih berhati-hati. Ketika misalnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat jamaah, ada yang mengatakan wajib, namun ada juga yang mengatakan sunnah. Kalau kita bisa imbang dalil kedua belah pihak, kita bisa membandingkan mana yang lebih kuat dari keduanya, dan kemudian kita sampai kepada keyakinan bahwasanya salah satu dari dua pendapat itu adalah pendapat yang lebih kuat. Maka di situ kita mengambil pendapat sesuai dengan hasil studi kita, hasil perbandingan yang sudah kita lakukan. Adapun kalau sampai kita diuji dengan sholat jamaah, kita masih ragu, masih rancu, masih belum tahu, maka di sini kita mengambil pendapat yang lebih berat, yaitu mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu yang membuat kita keluar dari perselisihan dengan meyakini sholat jamaah wajib.
Kemudian senantiasa melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Jadi kita meyakini itu wajib, kemudian konsisten dengan apa yang kita yakini, yaitu menjalankan sholat fardu kita secara berjamaah kecuali jika ada yang uzur. Maka dengan begitu kita selamat dari perselisihan. Karena kalau tidak, kita menjalankan sholat jamaah maka kita berdosa menurut mereka yang mewajibkannya. Maka jalan keluarnya adalah dengan meyakini bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Kapan? Saat kita masih ragu dan rancu, saat kita belum memiliki ilmu yang meyakinkan kita. Maka caranya adalah dengan mengambil pendapat yang lebih berat. Sebaliknya, kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, di mana sebagian mereka berpendapat suatu perkara itu haram, sementara yang lain mengatakan perkara itu makruh. Misalnya yang paling mudah kita temui di masyarakat kita adalah perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum merokok. Kita mengetahui saat rokok muncul, kira-kira 3 atau 4 abad yang lalu. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan makruh. Ini kita tidak nafikan karena memang faktanya seperti itu, meskipun semakin ke sini semakin ke belakang ketika kedokteran semakin maju dan kedokteran modern membuktikan bahwasanya ada bahaya besar di balik merokok. Maka kelompok yang mengharamkan semakin banyak dan kelompok yang memakruhkan semakin sedikit. Tapi tetap kita tidak nafikan bahwasanya ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Tentunya, kalau bisa membandingkan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, kita bisa melihat mana yang lebih kuat dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa membandingkan dalil yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Kemudian kita sampai pada suatu kesimpulan hukum yang lebih kuat. Menurut studi saya adalah hukum A misalnya itu, maka itu adalah yang kita yakini, kemudian kita amalkan. Tapi kalau sampai kita dihadapkan pada hukum ini, kita masih ragu, masih rancu, belum punya hukum yang pasti, dan kita belum tenang dengannya, maka kata para ulama, sikap kita mengambil hukum yang lebih berat. Dalam hal ini adalah yang mengatakan haram untuk kemudian kita meyakini itu haram dan tidak merokok setelah itu. Kenapa? Karena sebagian mereka yang mengatakan merokok itu haram, maka kalau kita merokok berarti kita berdosa. Betul bagi mereka yang mengatakan makruh dan tidak dosa. Tapi kalau melihat sudut pandang mereka yang mengharamkan, berarti saat kita merokok, kita berdosa. Maka agar kita bisa selamat dari kesalahan, kita selamat dari dosa dan yakin adalah dengan tidak merokok. Bila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.